kemungkinan juga kecil gitu. Karena kontraknya jangka panjang, otomatis buyer power-nya juga bakal tinggi gitu. Karena kan kita terserah buyer juga kan. Terus user experience dan retensi. Kita biasanya ada di bagian SOP atau sebenarnya lebih banyak di manajemen mutu sih. Untuk cek inisiatif dari si perusahaan tersebut untuk meningkatkan layanan mereka atau uh, produknya mereka. Karena kita bagian teknologi, pasti layanannya itu ke UX-nya. Nah, UX yang baik itu pasti bakal membantu untuk meningkatkan loyalitas dan menurunkan buyer power. Kayak kita ya guys. Kita juga bakal lebih loyal kalau misalkan tampilan aplikasinya lebih ramah di mata kita, lebih nyaman lah kita lihat gitu. Terus juga dari faktor ekonominya. Lihat dari outlook ekonomi untuk cek sensitivitas pelanggan terhadap ekonomi dan harga. Kalau misalkan ekonomi stagnan, buyer powernya naik. Karena ya ibaratnya daya beli si konsumernya itu tinggi. Mereka bisa beli ibaratnya gitu. Jadi otomatis tingkat kekuatan si pembeli untuk menawar lebih rendah harga atau lebih bagus ini layanannya bakal lebih tinggi gitu, lebih naik gitu. Nah, 2 poin lagi nih guys. Di poin ketiga ini ada yang mau ditanyain nggak? Pasti pusing ya. Ayo dong kalian on mic dong. Aku udah ngomong sendiri deh tadi lama banget. Kalian gimana sejauh ini? Pusingnya jadi gimana? Nah, Rizky. Fadil ya panggilannya, Fadil. Izin bertanya Kak, kan tadi Kanada contoh implikasinya kan di PT Surge terus ya. Nah ini 5 poster analisis ini tuh buat kompetitor pendatang baru apa emang buat yang perusahaan yang kita analisis Kak? Maksudnya gimana? Maksudnya kan eh, kayak kita make metode 5 ini, 5 porter analisis ini itu kita buat nganalisis perusahaan yang kita ingin analisis atau uh, apa ya kompetitor pendatang barunya Kak, paham nggak? 5 porter ini tuh atau cuman porter yang ini nih, nomor 3? Nggak, maksudnya kayak kita tuh untuk 5 porter analisis ini tuh kita buat analisis perusahaan yang kita ingin analisis atau untuk menganalisis kompetitor dari perusahaan yang kita analisis pendatang barunya gitu kan. Dari tadi kakak ininya analisisnya tentang surge terus analisis contoh implikasinya. Oh, kalau misalkan 5 poin ini, 5 porter trade of new entrance-nya gitu-gitu, itu semua jenis perusahaan apapun yang kita akan analisis itu pasti pakainya 5 porter itu, 5 porter analisis itu. Tapi yang tadi aku mention itu maksudnya setiap perusahaan itu informasi yang dipunya itu misalkan tadi yang aku bilang bargaining power of buyers-nya. Nggak semua perusahaan tuh terbuka di bagian suppliernya gitu. Jadi poin yang nanti bakal kita cari di poin nomor 2 kayak bargaining power of supplier itu tergantung perusahaannya. Tapi kalau yang five porter yang trade of new entrance, bargaining power of supplier, buyer, sama substitute sama industri itu semua sama. Semua perusahaan tuh pasti bakal nganalisis 5 hal itu. Gitu. Nggak, maksudnya kan kita di fundamental ini kulik ini kan kita analisis perusahaan wifi. Nah terus Kanada kan ngambil contohnya Surge nih, ini sebagai kompetitor pendatang baru dari wifi. Nah itu kita tuh analisis buat 5 porter itu analisis kenapa Kanada nggak ngambil contohnya wifi. Jadi WiFi itu kode emiten. Nama perusahaannya Search. Oh, Panjangan itu kalau nggak salah apa ya? PT apa ya? Aku juga lupa lagi. oh, Solusi sinergi digital, Kak. oh iya, Iya, thank you. Siapa tuh yang jawab? oke Kak. Betul betul.
solusi sinergi digital. Nah, itu disingkat jadi search. Ini aku juga awalnya bingung ya, guys. Aku cari WiFi, perusahaan WiFi. Ternyata namanya PT Search gitu. Itu sih. Tadi siapa lagi yang mau tanya? Makasih Kak. Ya, sama-sama. Bayu deh, Bayu. Syahrul duluan Kak tadi Kak? Oh, Syahrul. Iya, Syahrul. Sebenarnya saya mau memastikan aja sih Kak, kan dari rasio yang udah dihitung itu kelihatan kan kalau saham WiFi itu punya prospek yang bagus, rasionya itu bagus kan Kak, mulai dari net profitnya bagus, terus utangnya juga stabil. Nah, sedangkan si WiFi ini kan dia lagi ekspansi ya Kak, lagi ningkatin infrastruktur digitalnya. Nah, sebenarnya yang bikin rasio ini stabil itu dari ininya ya Kak, apa, dana ada kontribusi dari pihak luar ya Kak, yang udah dijelaskan oleh Kak Nada. Iya. Kalau misalkan sebenarnya pasti kalau kalian pikir-pikir lagi sebenarnya nih apa ya? Sebenarnya nih serelevan gak sih? Maksudnya kayak sama gak sih kayak tadi rasio yang kita hitung kan? Sebenarnya dari laporan keuangan itu sendiri, guys, kalau kalian udah terjun di kerja di dunia keuangan, angka-angka itu tuh bisa dimanipulasi. Maksudnya aku nggak bilang itu ada manipulasi ya, tapi maksudnya hal-hal seperti ini tuh, hal-hal keuangan itu ibaratnya internal perusahaan gitu loh. Jadi eh, kadang memang bisa nggak se nggak apa ya, nggak sejalan sama yang lagi kita analisis ini. Maksudnya si fundamentalnya ini selain dari kinerja keuangannya itu kemungkinan bisa karena balik lagi kan kalau finansial itu sendiri rasio keuangan itu kan sifatnya dari internal perusahaan ya. Ibaratnya yang ngitung, yang bikin semuanya itu kan internal perusahaan. Tapi kalau misalkan kayak kita pengen tahu dari posisi suppliernya gimana, buyersnya gimana, itu kan dua hal yang berbeda. Kayak itu dari pandangannya mereka dan kinerja keuangan itu dari yang perusahaan itu dapetin gitu loh. Jadi kalau misalkan aku bilang tadi kan kamu bilang rasio keuangannya sebenarnya bagus. Tapi kalau misalkan kita bilang bagus itu karena kalau kamu baca lagi, mungkin baca CALK-nya, terus baca di annual report-nya, eee, keuangan tersebut tuh ibaratnya bakal sangat terpengaruhi sama faktor luarnya, sama eksternalnya nih, si pemasoknya, si buyer-nya gitu. Jadi balik lagi sih, kalau menurut aku, eee, kalau misalkan nanti nggak sejalan, ya mungkin itu dia yang informasi yang diberikan sama perusahaan tersebut sih, antara rasionya, kondisi keuangannya, sama kondisi si di luarnya, si si kompetitor dan lain-lainnya. Baik Kak, sebenarnya waktu itu juga saya sempat bertanya-tanya ya, soalnya saham WiFi itu gembar-gembor kayak pengen dia ekspansi tentang dari infrastruktur digitalnya. Nah, sedangkan dari laporan keuangannya itu kelihatan bagus. Sedangkan dari kalau misalnya kita lihat ke perusahaan lain yang dimana dia ngelakuin ekspansi, ya dia banyak utangnya, terus juga laporan keuangannya juga kurang bagus ya Kak. Jadi saya bertanya soal saham WiFi, kenapa saham WiFi ini eh, laporan keuangannya bisa bagus. Mungkin yang udah dijelaskan oleh Kanada sudah cukup. Terima kasih. Oke, semoga menjawab ya. Bayu gimana mau nanya? Oke boleh Kak. Untuk model bisnis ini kan yang B2C itu kalau misalkan setelah kita kulik tahu bahwa ekspansi dia merata ke daerah 3T atau yang terdalam apa itu ke 3T
itu bisa nggak sih jadi nilai tambah dan bikin bandingan sama perusahaan kompetitor lain, dan terus itu bisa nggak dimasukin kalau ke equity research, bisa nggak masukin ke macroeconomic overview di bagian sebagai nilai tambah gitu, bisa nggak? Bisa jadi nilai tambah. Maksudnya tuh kayak kita kasih tahu kalau fokus perusahaan itu tadi kayak misalkan fokus perusahaan itu adalah ke konsumer yang di 3T. Nah itu maksudnya gini, berarti kita orang-orang lain nanti untuk membandingkan perusahaan ini dengan perusahaan lain, itu mereka harus apple to apple. Kalau misalkan konsumer yang ditujukan sama si yang jadi apa ya bahasanya, yang mereka targetin itu kan yang daerah 3T. Maksudnya nanti kalau misalkan ada perusahaan lain mau membandingkan, coba bandingkan juga yang layanan mereka tuh ke bagian 3T juga, karena nggak apple to apple kalau mereka nanti bakal ngebandingin perusahaan yang konsumennya itu ke kota-kota besar ya kan, sama yang ke daerah 3T. Itu bagus sih untuk ngasih tahu posisi perusahaan itu mereka targetnya ke arah mana. Itu ngejelasin maksudnya berarti dia unggul di bagian yang targetnya itu ke 3T gitu, bukan ke target yang kota-kota besar gitu. Oke. Sama-sama. Kita lanjut ya. 2 poin lagi. Semangat guys. Semoga kalian nggak mengantuk. Nah, terus poin keempat itu ada trade-off substitutes. Nah, trade-off substitutes itu sendiri kan adalah ancaman dari si produk pengganti ya, produk substitusi, produk alternatif. Nah, ancaman produk substitusi itu dari teknologi alternatifnya, apa dari FWA-nya, satelit atau 5G yang sifatnya bisa lebih fleksibel dan mudah diakses. Terus juga switching cost yang rendah, berarti pengguna mudah berpindah tadi. Kalau misalkan dia bisa pindah ke layanan lain dan lebih murah, ya otomatis mereka nggak, ibaratnya loyalitas pelanggannya itu juga kurang ya. Jadi switching cost-nya itu, karena switching cost-nya rendah, otomatis pengguna bakal lebih mudah untuk berpindah. Dan berarti loyalitas pelanggannya juga rendah gitu kan. Terus inovasi, kalau misalkan perusahaan tersebut inovasinya cepat dan tren user experience aman bagus, itu pasti bakal mendorong substitusi. Kalau misalkan semua orang bisa, misalnya si perusahaan-perusahaan besar ini bisa dapetin tenaga ahli yang bisa ngasih inovasi yang cepat, yang ibaratnya kayak si A baru sampai mana, perusahaan lain udah sampai D gitu. Dan mereka ngikutin sama tren user experience, itu pasti orang bakal mengganti aplikasi tersebut atau mengganti layanan mereka ke perusahaan yang punya inovasi dan tren yang lebih mereka tertarikin gitu. Itu pasti bakal mendorong substitusi penggantinya gitu. Terus ada fiber optik yang kurang praktis di non-urban, otomatis risikonya tinggi. Nah, kalau misalnya ini kan tadi kita tahu ya, sebenarnya PT Switch atau WiFi ini itu 7.000 kilometer ya, pakai lewat PT KAI kalau nggak salah. Nah, sebenarnya instalasi fiber optik tuh kalau kalian tahu, dia itu butuh investasi yang besar dan waktu yang lama di wilayah dengan kepadatan yang rendah. Sehingga alternatif nirkabel tuh ibaratnya fiber optik itu kurang praktis di non-urban, sama kalau kita pakai nirkabel, alternatif itu adalah nirkabel, itu bakal lebih diminati sama di daerah-daerah tersebut, di daerah yang kepadatannya itu rendah, non-urban. Itu resikonya tinggi. Nah, kita tahu PT Switch ini kan sebenarnya lebih ke jaringan fiber optik ya, jadi sebenarnya dia kurang praktis gitu. Terus di faktor penentu ancaman substitusinya sendiri, dari efisiensi biaya dan fleksibilitas teknologi pengganti, kalau misalkan teknologi substitusinya, penggantinya itu bisa biayanya itu lebih rendah untuk mereka akses dan fleksibilitasnya tinggi, maka ancamannya akan semakin besar. Semakin besar mereka lebih bisa mendapatkan barang yang lebih bagus dengan harga yang lebih murah, pasti mereka bakal lebih milih yang itu aja dong. Kita juga sama, kalau misalkan kita bisa dapetin harga yang lebih murah tapi kualitasnya sama, lebih baik malah gitu. Pasti kita bakal lebih
lebih pilih produk tersebut gitu, dan jadi satu ancaman kalau misalkan pelanggannya pergi semua gitu. Ancaman buat perusahaan tersebut gitu. Terus juga kekuatan ekosistem digital dan lock-in pelanggan. Penyedia, kalau misalnya kita sebagai perusahaan PT Switch ini sendiri mampu untuk membangun ekosistem digital yang kuat, misalnya layanan tambahan gitu kan, atau integrasi yang membuat pelanggannya sulit pindah. Kalau kalian tahu sebenarnya wifi yang ada di PT KAI kan, jadi PT KAI itu kan sebenarnya jadi pelanggannya PT Switch ini lewat periklanan sama wifi. Nah itu kalau misalkan itu kan satu ekosistem, ibaratnya kayak satu perusahaan dia punya banyak layanan. Itu jadi satu ekosistem yang kuat, berarti bikin PT KAI itu bakal sulit pindah karena kayak di PT Switch dia bisa ngedapetin itu langsung, bisa ngedapetin 2 layanan sekaligus gitu. Jadi bisa mengurangi ancaman substitusi pengganti gitu. Terus juga dukungan regulasi dan kondisi ekonomi yang mendukung teknologi baru. Nah, ini regulasi yang mendukung pengembangan teknologi baru kalau misalkan pemerintahnya itu mendukung terhadap teknologi baru, maksudnya mereka terbuka dan mau membiayai atau menginvestasi di situ juga, itu bakal lebih bagus buat perusahaan tersebut. Terus juga kondisi ekonomi yang bagus, yang lagi stabil, itu juga mempermudah investasi. Karena ya kita tahu sendiri ya, sewaktu ekonomi Indonesia lagi jatuh-jatuhnya kan investor luar kan pada cabut dari Indonesia kan. Itu berarti nggak mudah kita untuk dapetin investor. Nggak mudah kita untuk dapetin investasi gitu, karena ekonominya lagi pada jatuh gitu. Mereka nggak percaya sama kita. Kayak gimana mereka bisa untung kalau kita sendiri ekonominya dan daya belinya negara tersebut kan lagi rendah gitu. Otomatis sulit gitu untuk dapetin investasi. Jadi kalau ekonominya bagus, pasti bakal mudah untuk dapetin pendanaan di teknologi manapun ya, teknologi kita atau di teknologi substitusinya, berarti akan memperbesar ancaman. Kalau misalkan perusahaan kompetitor kita itu punya pendanaan yang lebih mudah dibandingkan kita atau pendanaan mereka lebih besar, itu pasti bakal jadi satu ancaman besar buat kita. Maksudnya mereka bakal punya modal lebih besar untuk bikin inovasi gitu kan dibandingkan kita. Terus juga kecepatan adaptasi dan inovasi dari penyedia utama. Kalau misalkan tadi kan kita sebenarnya layanannya lebih ke fiber optik ya, utamanya penyedia utamanya itu PT Search gitu kan ya. Kalau misalkan PT Search ini bisa punya kecepatan adaptasi yang ibaratnya perusahaan ini tuh cepat beradaptasi sama tren dan sebagainya, dan bisa berinovasi yang sesuai yang dibutuhkan sama pelanggan, otomatis bakal meningkatkan loyalitas mereka. Dan tergantung sebenarnya, kalau misalkan itu perusahaan kita yang buat, otomatis mereka bakal loyal sama kita. Dan kalau misalkan yang bisa bikin secepat itu adaptasi dan inovasi itu cuma kita, otomatis ancaman tersebut nggak besar gitu. Tapi kalau misalkan perusahaan lain bisa memberikan produk alternatif atau substitusi dari yang sama kayak kita, tapi mereka lebih cepat, mereka lebih inovatif, ancamannya itu sangat besar buat kita. Mereka bakal pilih itu dibandingkan produk kita gitu. Nah, implikasinya kayak gimana? Implikasinya itu si tingkat ancaman produk pengganti itu sama layanan si internet fiber optic itu tergolong tinggi, terutama di wilayah non-urban, karena teknologi alternatif seperti fixed wireless access atau FWA, internet satelit, dan 5G broadband itu menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi dan biaya switching yang lebih rendah. Nah, pemain besar yang kita tahu tadi ada Biznet dan First Media itu lebih unggul dalam kecepatan dan pengalaman pengguna. Sementara kalau Switch itu belum menunjukkan keunggulan yang serupa gitu. Jadi kita memang belum, karena ini memang baru dijalankan sama PT Switch itu di tahun ini gitu. Jadi kita belum tahu sih sebenarnya kinerjanya bagaimana di layanan ini gitu. Selain itu, laporan OpenSignal yang tadi aku bilang kita bisa search di web, di Google, OpenSignal itu menunjukkan bahwa FWA, si fixed wireless access ini, dan kabel itu tetap menjadi pesaing kuat bagi fiber tradisional. Nah, kita itu kan tradisional. Nah, saingan kita itu adalah produk FWA dan kabel tetap gitu.
Masuk juga menghadapi tekanan dari model bisnis digital kayak ESP, virtual, dan super app. Meskipun mengembangkan beberapa aplikasi digital, tapi si Search ini tuh belum membangun ekosistem yang kuat di bagian aplikasi digital ya, atau strategi branding yang menjaga loyalitas pelanggan. Jadi tanpa inovasi layanan yang terintegrasi kayak kalau bisa di satu perusahaan bisa dapetin 3 layanan sekaligus dan kita bikin login maksudnya kontrak jangka panjang atau penguncian pengguna, risiko substitusinya itu bakal tinggi gitu kalau kita nggak bikin kontrak jangka panjang, terus layanan kita juga nggak terintegrasi, ibaratnya harus di perusahaan kita cuma bisa satu layanan, tapi kalau di perusahaan lain bisa 3. Nah, otomatis mereka bakal lebih pilih perusahaan tersebut gitu. Jadi risiko substitusinya bakal tetap tinggi. Nah, tapi si PT Search ini kan dia kerjasama sama NTT dan Nokia. Ini salah satu strategi yang dia tunjukkan sebagai komitmen teknis, tapi transformasi model bisnis tetap diperlukan untuk bertahan di tengah disrupsi. Karena kan teknologi itu kok menurut aku sendiri, aku nggak terlalu mengikuti dunia teknologi sebenarnya. Tapi kalau yang aku tahu sebenarnya ya memang teknologi itu yang paling cepat gak sih? Jadi kayak kalau misalkan PT Search ini masih pakai yang kabel fiber yang tradisional itu pasti bakal bukan ketinggalan zaman tapi nggak efisien dan nggak efektif. Jadi perlu transformasi model bisnis. Mungkin Search itu juga harus lebih banyak usaha di B2C-nya karena kan dia baru mulai kan B2C-nya, dan B2B-nya dia lebih harus bisa lebih ditingkatin lagi gitu, kerja sama perusahaan-perusahaan besarnya untuk bisa bertahan di sektor teknologi. Wah, udah jam 10 guys. Semoga kalian belum ngantuk ya. Nah, gimana cara ngulik informasi-informasi untuk trade off subtitles ini? Itu yang pertama identifikasi juga si substitusi potensial. Produk-produk yang berpotensi mengganti produk kita. Yang ibaratnya layanan utama kita kan si PT Search itu kan layanan fiber optik kan. Otomatis kalau misalkan ada yang lebih efektif, lebih efisien kayak FWA tadi, itu bakal jadi ancaman besar buat kita. Terus nilai switching cost tadi, loyalty-nya juga, seberapa mudah sih konsumen bisa berpindah ke produk lain, apa yang bisa bikin mereka bertahan sama produk kita. Terus juga evaluasi dari inovasinya, model bisnisnya, kayak tadi yang aku bilang, kalau bisa B2C-nya dijalankan dengan benar karena mereka baru mulai sekarang. Apakah ada inovasi teknologi atau model bisnis yang lebih efisien dan menarik bagi konsumen. Terus juga dipantau tren konsumennya dan pasarnya. Kayak kita nganalisis dari preferensi penggunanya, perilaku digitalnya, dan permintaan pasarnya. Ini juga sejauh mana kalian menganalisis di berita-berita sih. Kalau untuk perilaku digital, permintaan pasar, kayak gini sebenarnya kalian nggak ada di annual report sih, jadi harus ngulik sendiri, cari-cari sendiri di Google. Terus juga pertimbangan dari faktor eksternal. Lagi-lagi ada regulasi, kondisi ekonomi, dukungan pemerintah itu juga sangat mempengaruhi dari ancaman substitusi, sama kayak di poin-poin yang lain. Terus juga kalian bisa gunain data perbandingan kompetitor. Kalau kalian punya nih, kalian nemu informasinya dari mulai performa dari kecepatannya, harga, dan layanan, dengan pesaing utamanya kita bisa tahu posisi risiko perusahaan kita itu segimana. Biasanya kalau nggak salah aku nemu di beberapa perusahaan tuh mereka ada risk management di annual report mereka itu kalian bisa baca. Kalian bisa tahu, ya kalian bisa tahu apa namanya posisi dari perusahaan kita ini kuat apa enggak gitu. Kalian mau nanya dulu apa? Kita jelasin dulu poin terakhir. Gimana guys? Langsung ya. Oke. Nah yang terakhir itu industry rivalry atau persaingan industri. Jumlah dan kekuatan pesaing itu juga menentukan dari tingkat persaingan. Semakin banyak jumlah pesaing dan kekuatan mereka besar, otomatis persaingannya makin ketat. Terus pasar yang tumbuh itu juga mengurangi tekanan pasarnya. Kalau misalkan pasarnya terus tumbuh, itu bisa mengurangi tekanan, tapi kalau misalkan pasarnya stagnan, itu bisa meningkatkan rivalitas. Ibaratnya mereka punya banyak waktu untuk
inovasi gitu. Tapi kalau misalnya pasarnya tumbuh terus, itu bisa mengurangi tekanan. Terus produk yang berbeda bisa mengurangi persaingan harga, produk serupa juga bisa memicu perang harga. Maksudnya pasti kalau misalkan kayak tadi ya layanan WiFi, ya kan produknya sama, pasti perang harga itu mereka. Terus mudahnya pelanggan pindah memperkuat persaingan juga, loyalitasnya, user experience-nya mereka, kapasitas berlebih memperparah persaingan. Semakin besar perusahaan sektor industri teknologi ini kapasitasnya besar untuk karena kan misalkan kita bandingin sama sektornya tambang ya, kapasitasnya kecil ya karena ibaratnya sumbernya itu kan terbatas gitu. Nah kan kalau kita kan kapasitasnya berlebih, pasti bakal kalau kita punya SDM ahli, mereka bisa punya teknologi yang lebih bagus, bakal memperparah persaingan tersebut. Terus hambatan keluarnya itu rendah, keluar dari industri ini itu bisa memicu persaingan yang lebih agresif. Karena berarti perusahaan ini tuh barrier entry-nya tinggi gitu. Strategi agresif meningkatkan intensitas dan rivalitas. Kalau misalkan mereka punya strategi yang inovatif, efisien, efektif, dan murah, harganya terjangkau, itu pasti bakal intens banget persaingannya. Terus juga inovasi teknologinya juga inovasi teknologi setiap perusahaan di industri teknologi itu bakal mengubah dinamika kompetisinya. Implikasinya kayak gimana? Yang terakhir, semoga kalian belum ngantuk ya. Industri teknologi khususnya segmen dari B2C yang jadi fokus si PT Search ini itu menghadapi rivalitas sangat tinggi karena dia baru mulai sih sebenarnya. Akibat banyaknya pesaing startup dan perusahaan besar yang kayak kita tahu lah yang berebut pangsa pasar layanan internet rumah. Terus pasar broadband yang tumbuh positif dengan CAGR kalau nggak salah compound annual growth rate 4,6% dan penetrasi masih rendah sekitar 15% dari rumah tangga. Sehingga peluang besar sekaligus persaingan ketat terjadi. Produksi broadband ini sendiri juga cenderung komoditas, satu komoditi dan minim diferensiasi, memicu persaingan harga dan promosi yang sengit. Nah, meskipun Search itu juga punya infrastruktur fiber optik yang besar, hampir 7.000 km, serta kemitraan strategis dengan Nokia, NTT, Asia. Dan perusahaan juga bisa dibilang masih rentan sih karena belum membangun ekosistem digital yang eksklusif dan atau fitur pembeda yang kuat untuk mempertahankan pelanggan jangka panjang. Nah, untuk menghadapi ini, rivalitas ini sih si Search ini perlu mengembangkan layanan untuk menambah nilai mereka dan ekosistem digital yang eksklusif supaya pelanggan tuh bakal lebih loyal dan memperkuat infrastruktur untuk harga yang lebih kompetitif dan ekspansi jaringan, terus juga membuat strategi untuk mengakuisisi kayak micro ISP karena tadi mereka bilang kalau misalkan ISP itu lagi ibaratnya lebih bagus, lebih yang dibutuhkan, fitur yang inovatif kayak smart home dan juga ekspansi aplikasi digital akan memperkuat posisi si Search di pasar yang ketat. Begitu. Terakhir, gimana caranya? Sama seperti sebelumnya, kalian perlu banyak mengulik di berita dan di annual report dan memahami seberapa banyak pesaingnya, seberapa kuat persaingannya gitu untuk kalau misalkan dominasi banyak perusahaan yang dengan kekuatan yang seimbang itu pasti bakal ibaratnya sengit gitu persaingannya. Terus pertumbuhan pasarnya juga kalau dia lambat atau stagnan itu pasti bakal mendorong persaingan ketat. Sama kayak di poin sebelumnya aku udah jelasin, terus diferensiasi produk juga sama, semakin kita produknya unik, mereka pasti bakal lebih milih kita, lebih loyal sama kita, gitu. Terus switching cost-nya juga, kalau misalkan lebih murah pasti persaingannya bakal lebih sengit, gitu. Kalau misalkan biaya tinggi, pasti meningkatkan loyalitas dan mengurangi rivalitas, sama biaya tetap dan kapasitas. Kalau industrinya dengan biaya tetapnya itu besar, kapasitas produksinya juga tinggi, pasti bakal menghadapi persaingan yang kuat untuk mengisi kapasitas tersebut. Terus yang terakhir, kayak yang tadi aku jelasin, hambatan karena barrier to entry-nya juga tadi sama kayak di poin yang trade of new entrants. Bakal sulit keluar dari industri, otomatis perusahaan tuh bakal harus bertahan dan bersaing lebih keras untuk meningkatkan rivalitasnya. Begitu guys. Materi dari aku udah selesai. Terakhir kita mau tanya jawab gak nih? Iya, ayo jangan malu-malu kalau kalian mau nanya.
Karena kayaknya kita udah pada ngantuk ya guys. Ayo. Gak mau jawab ya kalau Jack. Sorry Jack. Kalian kalau misalkan bingung, maksudnya kayak ngomong aja gitu loh guys. Kayak, "Kak, aku masih pusing, masih bingung." Kayak ngomong aja apa yang kalian rasakan setelah belajar ini gitu loh. Supaya aku tahu kalian itu sebenarnya seberapa cepat kalian paham. Iya, bukan malu juga JK. Seberapa cepat kalian paham, terus kayak, "Kak, ini ngejelimet banget," gitu, "ini terlalu hal baru buat aku." Itu kan bisa sharing. Aku maunya satu-satu sih kalian. Aku udah ngomong panjang, lebar, kali, tinggi. Coba dong. Gimana nih dia kayak ekspor pada ngantuk. Baik, sebenarnya kalau dari saya ya Kak, saya tuh emang ini merupakan hal baru. Jadi kayak awal-awal tuh saya kira analisa fundamental tuh sebenarnya yang saya mau tanyain kayak analisa fundamental tuh gimana sih? Kayak cuman nganalisa rasio kah, laporan keuangan doang kah, atau bagaimana? Ternyata udah terjawab di sini, ternyata memang sekompleks ini untuk analisa fundamentalnya dan mungkin saya butuh waktu untuk memahami segala hal tersebut, Kak. Kalau dari saya sama seperti Badil sih, ini merupakan hal yang baru untuk saya. Ternyata fundamental itu sekompleks ini ya. Dikira cuman ngitung rasio doang, terus ya baca-baca berita itu udah cukup. Ternyata lebih dari itu. Ya cukup Kak. Ini benar sih, sama kayak Fadil dan yang lain juga. Jadi gimana ya, kalau ngomongin fundamental itu berarti meliputi makro. Nah, di five force factor ini tuh, jadi makro ada makronya lagi gitu, terus ekonomi muat itu bagian dari mikronya gitu. Jadi benar-benar kompleks. Mungkin itu aja sih, itu aja sih Kak dan saya. Kalau terkait itu mungkin sama Fadil itu ya gimana ya, nunggu nunggu running dulu Kak, nunggu running dulu baru ditanyain, soalnya lebih ngelihat nanti dulu deh bagaimana ya, soalnya belum running juga, sama mulainya masih lama juga Kak. Oke, aku paham sih pasti kalian kayak ini bahas apa sih? Kayak pasti ini hal baru banget sih. Ini juga hal baru sih buat aku. Tapi kalau mungkin kalau statement dari eh, aku bisa aja ngasih yang lebih simpel dari ini. Kayak ya udah kalian harus cari apa. Tapi aku pengen ngasih gambaran kalian terkait five factor analysis itu kayak gimana kalau kalian nganalisis ke satu perusahaan. Itu bakal challenging banget kalau misalkan kalian nggak dapet belajar itu dari dosen, dan aku juga dapet itu dari dosen. Habis itu aku coba
terjun di lomba gitu. Nah, pasti bakal butuh waktu buat teman-teman memahami dan mempelajari 5 part analysis, tapi yang pasti jangan malas baca, guys. Baca berita, terus tapi jangan termakan berita yang subjektif juga, terus lebih percaya sama annual report sama yang dari perusahaan tersebut gitu. Sisanya kalau misalkan kalian lagi lomba, pesan aku kalau kalian dapat banyak informasi terlalu banyak, itu kan kasih ke ChatGPT aja, kalian kumpulin di situ, kalian suruh dia simpulin. Karena aku pun kalau lagi lomba, lagi mepet waktunya, aku juga kadang suka langsung kayak aku kumpulin semua informasi karena itu pasti bakal bikin aku pusing, terlalu banyak informasi, bingung mau ngambil yang mana. Aku taruh ke ChatGPT, biasanya aku suruh dia untuk nyimpulin sebenarnya intinya apa. Karena ini kan bukan dunia kita ya, karena setiap kita dapat analisis satu perusahaan tuh pasti kita bakal belajar satu dunia yang baru gitu kayak teknologi ini sih. Semoga kalian semangat terus. Kalau mau nanya, PC aja kakak-kakaknya. Terus kakak-kakak MK, karena mereka belajar ini juga. Gitu. Thank you. Semangat ya guys.